Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang turunan fungsi ya, atau penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi. Seperti materi yang sebelumnya kita ketahui, rumus turunan fungsi itu adalah banyak ya rumusnya. Rumus turunan fungsi itu adalah seperti ini ya. Jadi ada hubungannya dengan limit ya. Kemudian turunan fungsi juga notasinya bisa seperti ini ya. Turunan dari fungsi f memetakan x, atau bisa juga dengan y aksen, atau bisa juga seperti ini. Ini artinya adalah turunan fungsi ya. Nah, rumus-rumus turunan fungsi di sini banyak ya. Ada 5 rumus ya. 8 ya. Tapi semuanya yang digunakan sebenarnya adalah rumus ini ya. Jadi, sebelum kita temukan rumus ini, itu kita gunakan rumus yang ini dulu ya. Nah, dari situ kita bisa temukan rumus yang pertama ya. Jadi untuk pembuktiannya kalian bisa gunakan rumus yang ini ya. Rumus yang pertama itu adalah jika f memetakan x sama dengan c, di mana c di sini adalah konstanta atau nilai tetap ya. Maka turunan dari fungsi f ini itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika fungsi f memetakan x-nya itu sama dengan ax, di mana a ini adalah konstanta atau bilangan tetap ya, maka turunannya itu, turunan dari fungsi f ini itu sama dengan a, jadi sama dengan nilai konstantanya ya. Kemudian yang ketiga adalah jika f memetakan x itu sama dengan c dikalikan dengan fungsi g, di mana c-nya itu adalah konstanta, maka turunan dari fungsi f-nya sama dengan c dikalikan dengan turunan dari fungsi g. Kemudian rumus yang keempat itu adalah jika fungsi f memetakan x-nya itu sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu sama dengan n ya, n dikali x pangkat n dikurangi 1. Jadi n-nya itu di depan ya, dikalikan dengan x, kemudian pangkat n dikurangi 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1 ya. Kemudian rumus yang kelima itu adalah atau disebutnya aturan rantai ya. Jika f memetakan x itu sama dengan fungsi u dipangkatkan n ya, maka turunannya itu adalah sama dengan jadi ini yang pertama ini menggunakan rumus yang keempat ini ya. Jadi n dikalikan dengan fungsi u dipangkatkan dengan n dikurangi 1. Jadi di sini nanti pangkatnya dikurangi 1. Kemudian fungsi u-nya ini dikalikan dengan n. Dikalikan dengan, jadi n-nya itu pindah ke depan ya. Jadi n dikali fungsi u pangkat n dikurangi 1 dikali dengan turunan dari fungsi u-nya ya. Kemudian yang keenam itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Contohnya misalkan di sini jika fungsi f memetakan x-nya itu sama dengan fungsi u memetakan x ditambah atau dikurangi dengan fungsi f memetakan x, maka turunannya itu ya, turunan dari fungsi f ini sama dengan turunan dari fungsi u ditambah atau dikurangi dengan turunan dari fungsi f. Kemudian rumus yang berikutnya adalah operasi perkalian. Jika fungsi f itu sama dengan fungsi u dikalikan dengan fungsi v, maka turunan dari fungsi f ini sama dengan turunan dari fungsi u dikalikan dengan fungsi v ya, ditambah fungsi u dikalikan dengan turunan dari fungsi v ya. Kemudian yang berikutnya adalah operasi pembagian. Jika fungsi f itu sama dengan fungsi u dikalikan dengan fungsi v ya. Jika fungsi f itu sama dengan fungsi u dibagi dengan fungsi v, maka
turunan dari fungsi f ini sama dengan turunan dari fungsi u dikalikan dengan fungsi f dikurangi fungsi u dikalikan dengan turunan dari fungsi f dibagi dengan fungsi f dipangkatkan 2. Oke, mungkin masih belum kalian pahami ya. Nah, ini nanti kita lihat atau kita coba ke dalam contoh soal. Oke, di sini ada 2 contoh soal ya. Nah, nanti kita gunakan rumus yang pertama atau rumus turunan fungsi ya. Untuk soal yang pertama, seseorang mengendarai sepeda pada lintasan garis lurus dengan persamaan gerak S sama dengan fungsi F memetakan T. Rumusnya di sini sama dengan 15T ditambah 4. Oke, dengan S dalam kilometer dan T dalam jam. Hitung kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 2 jam. Oke. Berarti kita gunakan rumus. Oke, untuk yang nomor 1 kita gunakan rumus turunannya. Fungsi F memetakan X ditambah H. Di sini T ya. T ditambah H dikurangi dari fungsi F memetakan T dibagi H ya. Oke, kita gunakan rumus yang ini. Oke, di sini boleh langsung aja di sini ya, sama dengan limit H mendekati 0. Oke, berarti fungsi F memetakan T-nya itu adalah 15T ditambah 4 ya, dimana T-nya di sini 2 jam ya. Berarti di sini diketahui F memetakan T itu adalah 15T ditambah 4 ya. Di sini T-nya adalah 2. Berarti kita tinggal substitusikan 2 ke dalam variabel T ya. Berarti 15 dikali 2 ditambah 4 sama dengan, berarti di sini 30 ditambah 4 atau sama dengan 34. Oke. Kemudian fungsi F memetakan T ditambah H. T-nya tadi adalah 2. Oke, berarti di sini T-nya itu kita ganti dengan 2 ditambah H ya. Berarti 15 dikali T-nya kita ganti dengan 2 ditambah H ditambah 4. Oke, jadi T-nya kita ganti dengan 2 ditambah H. Kalau yang ini T-nya kita ganti dengan 2 ya. Oke, berarti sama dengan 15 kali 2 berarti 30 ditambah 15 dikali H berarti 15 H ditambah 4. Berarti di sini sama dengan 34 ditambah 15 H. Oke, berarti tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti fungsi F memetakan T ditambah H-nya itu sama dengan 34 ditambah 15 H. Ya, berarti di sini 34 ditambah 15 H dikurangi fungsi F memetakan T-nya itu atau memetakan 2-nya itu sama dengan 34 dibagi H. Ya, berarti sama dengan limit H mendekati 0. Ini berarti 34 dikurangi 34 0 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 15 H per H. Oke, berarti di sini kita tinggal coret ya. Berarti sama dengan limit H mendekati 0 sama dengan 15. Maka hasilnya itu sama dengan 15. Oke ya, ini contoh penggunaan rumus turunan ya. Oke, ini contoh yang keduanya. Oke. Jika F memetakan X itu sama dengan 4X dikurangi 3. Tentukan turunan dari fungsi F jika X-nya sama dengan 2 ya.
Oke, yang nomor 2 kita gunakan rumus yang pertama lagi. Nanti untuk soal yang berikutnya kita gunakan rumus yang khusus tadi ya. Oke. Berarti di sini kita tinggal tentukan rumus fungsi f memetakan x ditambah h dan rumus f memetakan x. Oke, di sini sama ya, saya terpisah aja fungsi f memetakan x-nya, atau di sini x-nya sama dengan 2 ya. Oke, berarti di sini tinggal kita substitusikan x-nya, kita ganti dengan 2 ya. Berarti 4 dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Oke, kemudian kita cari lagi fungsi f memetakan 2 ditambah h. Oke, untuk fungsi f memetakan x ditambah h, x-nya itu tadi sama dengan 2. Oke, berarti kita ganti di sini x yang ini kita ganti dengan 2 ditambah h. Berarti di sini x yang di sini 2 ditambah h. Berarti 4 dikali 2 ditambah h dikurangi 3. Berarti sama dengan 4 kali 2 8 ditambah 4 dikali h. Berarti 4h dikurangi 3. Maka di sini hasilnya sama dengan 5 ditambah 4h. Oke. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus sama dengan limit h mendekati 0 untuk, oke, ini kita ganti dengan ini ya, 5 ditambah 4h dikurangi tadi fungsi f memetakan 2 nya adalah 5 dibagi h. Oke, maka hasilnya sama dengan limit h mendekati 0, 5 dikurangi 5, 0, berarti di sini 4h per h. Oke, ini berarti kita coret ya, hasilnya adalah 1, h dibagi h sama dengan 1. Maka di sini limit h mendekati 0 sama dengan 4. Maka di sini hasilnya sama dengan 4. Oke ya, ini 2 soal menggunakan rumus turunan. Nah, untuk berikutnya kita gunakan rumus yang khusus ya. Sebenarnya caranya awalnya dari sini ya. Oke, kita gunakan rumus yang khusus. Oke, di sini ada 5 contoh soal ya. Carilah turunan dari setiap fungsi di bawah ini. Oke, untuk yang A. A di sini fungsinya adalah f memetakan x sama dengan 10. Maka turunannya adalah, oke, yang ini berarti kita bisa gunakan rumus yang pertama ya. Kenapa? Karena di sini fungsinya itu adalah berupa konstanta ya, yaitu 10. Berarti kita gunakan rumus khusus yang pertama. Berarti turunannya itu sama dengan 0. Oke, kemudian soal yang kedua. Oke, soal yang kedua di sini kita fungsi f-nya memetakan x-nya sama dengan x pangkat min 3 ya. Nah, ini kita gunakan rumus yang pangkat, yaitu x pangkat n. Maka turunannya itu sama dengan, oke, berarti n-nya di sini berarti negatif 3 ya. Berarti negatif 3 dikali x, oke, pangkat negatif 3 dikurangi 1 atau n dikurangi 1. Oke, berarti di sini sama dengan negatif 3 dikali x pangkat negatif 4. Oke, ya. Oke, sekarang soal yang C. Fungsi f memetakan x sama dengan x dikurangi 2 dikali x ditambah 3. Oke, ini boleh kalian gunakan 2 cara ya, yaitu kita sederhanakan dulu pemfaktoran ini. Oke, cara yang pertama, misalkan di sini kita kalikan dulu ya, berarti x dikalikan dengan x sama dengan x pangkat 2. Kemudian ini negatif 2 dikali x berarti negatif 2x ditambah 3 dikali x. Berarti 3x, berarti negatif 2x ditambah 3x itu sama dengan x ya. Oke, kemudian negatif 2 dikali 3 berarti negatif 6. Oke, nah setelah ini baru kita gunakan penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau misalkan penjumlahan pengurangan,
Maka di sini turunannya ya kita tinggal turunkan masing-masing ya. Berarti di sini fungsi f, turunan dari fungsi f memetakan x-nya berarti kita tinggal turunkan ini. Oke, berarti ini kita gunakan yang tadi perpangkatan ya. Berarti jadinya 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Oke, berarti 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian x. X itu berarti menggunakan rumus yang kedua ya, yaitu fungsi f memetakan x sama dengan ax. Berarti turunannya adalah sama dengan a. Berarti di sini a-nya atau konstantanya adalah 1 ya. Berarti di sini sama dengan plus 1. Oke, kemudian di sini nilainya adalah negatif 6 ya. Berarti di sini turunannya itu adalah 0 ya. Berarti yang ini kita turunkan. Berarti yang digunakan adalah rumus yang pertama, yaitu f memetakan x sama dengan c ya, konstanta. Maka turunannya sama dengan 0. Oke, berarti ini tinggal kita sederhanakan. Berarti 2 kali x pangkat 1 ditambah 1. Oke, boleh menggunakan rumus yang ini ya, atau kita bisa gunakan rumus yang ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, dikurangi 2 dikali x ditambah 3. Operasi perkalian ya. Misalkan di sini fungsi u memetakan x-nya ini adalah yang ini. Oke, kemudian fungsi f-nya adalah yang ini. Oke, untuk perkalian tadi rumusnya adalah turunan dari fungsi u dikalikan dengan fungsi f ditambah fungsi u dikalikan dengan turunan dari fungsi f. Oke, berarti di sini turunannya adalah kita turunkan dari fungsi u ini, x dikurangi 2, berarti kita gunakan operasi pengurangan. Berarti x kita turunkan itu sama dengan 1, negatif 2 kita turunkan berarti jadi 0 ya. Oke, berarti di sini 1 dikali v, fungsi v berarti di sini tetap. Oke, kemudian di tambah fungsi u. Oke, dikalikan dengan turunan dari fungsi f. Berarti ini kita turunkan. Turunan dari x itu sama dengan 1, turunan dari 3 itu sama dengan 0. Berarti 1 ditambah 0. Berarti di sini 1. Oke, berarti sama dengan 1 dikali x ditambah 3, berarti x tambah 3 ditambah x dikurangi 2 dikali 1, berarti ditambah x dikurangi 2. Maka hasilnya sama dengan x ditambah x, itu berarti 2x. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Oke, maka turunannya adalah 2x tambah 1. Harus sama ya, walaupun dengan cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya harus tetap sama. Berarti 2x ditambah 1. Oke, ini cara yang kedua. Ini atau boleh juga tadi cara yang pertamanya seperti ini. Oke, sekarang yang D. Fungsi f memetakan x itu sama dengan 3x dikurangi 7 pangkat 3. Oke, ini berarti kita gunakan aturan rantai ya. Berarti yang D, yang ini, turunannya itu sama dengan, berarti di sini fungsi u-nya itu adalah 3x dikurangi 7 ya. Jadi yang pertama itu adalah kita gunakan yang turunan untuk pangkat ya. Berarti 3 dikali 3x dikurangi 7 fungsi u-nya, kemudian dipangkatkan 3 dikurangi 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Dikali turunan dari fungsi u-nya. Turunan dari fungsi u berarti ini kita turunkan, 3x kita turunkan berarti jadinya 3, negatif 7 kita turunkan adalah 0. Berarti 3 ditambah 0, berarti di sini dikali 3. Maka sama dengan 3 kali 3, 9 dikali 3x dikurangi 7 pangkat 2. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk yang D. Sekarang yang E. Ya, ini yang D ya. Oke, kemudian yang E. Yang E di sini
fungsi f memetakan x sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 3x. Kayak ini loh. Gampang ya untuk rumus yang penjumlahan. Maka di sini turunannya itu sama dengan, kita tinggal turunkan 4x pangkat 2-nya dengan menggunakan rumus pangkat ya. Berarti 2 dikali 4, 2 dikali 4 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Oke. Kemudian 3x kita turunkan. 3x kita turunkan berarti hasilnya adalah plus 3. Oke ya, 3x berarti kita turunkan jadi plus 3. Maka di sini hasilnya sama dengan 8x pangkat 2 dikurangi 1 berarti 8x ditambah 3. Oke, ini hasil dari turunan dari soal yang E. Oke, semoga bisa difahami dan bisa kalian coba di rumah ya. Nah, untuk latihan di rumah kalian coba kerjakan yang soal ini. Oke, coba kalian cari dari soal 3 soal ini ya. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.